Selamat siang semuanya. Betul, kalau kita lihat memang sebetulnya hockey stone itu dikeluarkan sendiri oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, dalam hal ini Jerome Powell, waktu bulan lalu. Beliau termasuk salah satu member dari Fed ataupun dalam hari ini chairman-nya yang memang cukup hawkish, akhirnya memberikan hockey stone sehingga akhirnya membuat pasar cukup kalut. Ini terlihat dari pergerakan terutama di US Treasury yang 10 tahun. Kita lihat US Treasury 10 tahun perlahan-lahan merayap sampai dengan ke level 4% kemarin, ataupun 2 hari yang lalu. Tetapi itu semua sebetulnya adalah kekhawatiran yang timbul daripada pasar. Jadi persepsi pasar menghadapi nilai-nilai, menghadapi inflasi yang akan keluar di tanggal 12 ini, dan juga nanti pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat yang juga akan diadakan pada akhir bulan ini. Kalau memang dari statement yang dikeluarkan, dan kita juga melihat dot plot yang memang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, sebetulnya memang jelas bahwa mereka mengatakan sebetulnya itu bukan saja bulan lalu, tetapi sudah dari awal tahun, bahwa memang ada dalam wacana mereka sampai dengan akhir tahun ini kenaikan paling tidak di kisaran yang kita lihat Fed Fund Rate sekarang ini. Sehingga kalau memang melihat dot plot tersebut, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi lagi paling tidak kenaikan di bulan ini 25 basis, dan mungkin di dalam pertemuan beberapa kali yang akan datang juga 25 basis lagi. Itu semua sesuai dengan dot plot. Tetapi kalau pasar menyikapi apa yang akan keluar daripada hasil data-data ekonomi yang ada, sebetulnya data ekonomi yang ada sejauh ini sudah cukup baik fundamental untuk Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan memang mulai melandainya inflasi, sehingga akhirnya memang pasar sekarang melihat bahwa memang ada kemungkinan inflasi Amerika pun juga akan melandai dari nilai ataupun dari inflasi yang bulan lalu masih 4%. Diperkirakan bahwa nanti pada tanggal 12 ini akan keluar di kisaran ataupun angka 3 atau 3,1. Itu sebetulnya yang dinanti oleh pasar. Kalau memang kita sampai kepada inflasi 3 ataupun 3,1 tersebut, yang memang sesuai dengan ekspektasi pasar, harusnya kekhawatiran pasar seperti yang kita lihat beberapa minggu terakhir ini, dengan mulai bergejolaknya US Treasury 10 tahun, dengan memang mulai adanya pressure yang kita lihat di dolar indeks, mestinya akan mulai berangsur-angsur juga mulai mereda. Dan semua mata pasti akan tertuju kepada hasil yang akan dikeluarkan lagi oleh Bank Sentral Amerika Serikat di akhir bulan. Karena kalau memang inflasi mulai melandai, walaupun memang ada di dalam dot plot bahwa akan ada kenaikan 25 sampai 50 basis, harusnya pasar pun melihat bahwa Bank Sentral Amerika Serikat tidak perlu begitu agresif lagi karena memang sudah mendekati Fed Fund Rate target yang memang ada di 2%. Jadi sebetulnya sekarang momoknya semua ada di angka yang tersebut 2%. Kapan Bank Sentral Amerika Serikat bisa mencapai angka 2% itu, yang mungkin memang tidak akan di tahun ini ataupun baru akan ada di semester pertama tahun 2024, tetapi memang arahnya ke sana memang sebetulnya sudah jelas dengan memang mulai melandainya inflasi bukan saja di Amerika Serikat yang kita lihat, tapi hampir di seluruh dunia. Bahkan juga kalau kita lihat data-data inflasi seperti yang kita lihat di data inflasi Indonesia yang terakhir. Mungkin itu Mas Bram. Oke, dengan melandainya gitu ya, kita perhatikan proyeksi dari sejumlah ekonom dan juga analis pun melihat inflasi dari Amerika Serikat ini akan melandai di 3,1%-an. Anda mengamati secara peluangnya, apakah Anda juga mengamati peluang yang sama bahwa memang bisa melandai sampai 3,1, dan kiranya melihat target dari The Fed yang pada melihat inflasi Amerika Serikat hingga 2%, apakah juga bisa ditempuh di sepanjang tahun 2023 ini, Pak Birkara? Baik Mas Bram. Harusnya kalau memang sampai ke 2%, mungkin perjalanan masih agak panjang. Tetapi kalau kita lihat tren pergerakannya terutama dari tahun lalu, di mana inflasi Amerika Serikat sempat menyentuh di atas 9% dan sekarang sudah berada di angka 4%, harusnya pelandaian ini bisa tercapai di beberapa bulan yang akan datang. Walaupun memang semua faktor memang masih harus masuk, tetapi kalau kita lihat kebijakan yang diambil sejauh ini, berikut juga dengan tone yang diberikan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, harusnya kita bisa masuk di paling tidak target 2%, tapi mungkin baru terjadi di awal 2024. Tetapi kalau kita lihat stance yang diberikan baik oleh Bank Sentral Amerika Serikat maupun bank sentral lainnya di dunia ini,
yang semuanya berusaha memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga, harusnya kebijakan yang diambil sejauh ini sudah cukup baik begitu, Mas Bram. Oke, baik. Nah, ini juga kita balik lagi ke rupiah, Pak Birger, yang mana setelah 4 hari beruntun begitu ya, kita amati secara sepekan, mulai berbalik arah atau rebound di penguatan begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat dan juga sejumlah mata uang lainnya. Apakah Anda juga melihat sudah ada intervensi BI di sini sehingga memang rupiah juga bergerak menguat? Baik, Mas Bram. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, sebetulnya intervensi langsung tidak. Bank Indonesia masuk biasanya melalui instrumen misalnya seperti di NDF. Kalaupun mereka masuk secara langsung, itu memang paling tidak untuk menahan laju depresiasi, terutama yang ada di rupiah. Tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, terutama memang hari ini misalnya, sebetulnya itu karena memang pergerakan yang ada di dolar indeks. Jadi mungkin pasar melihat kekhawatiran memang yang ada pressure di rupiah akhir-akhir ini adalah memang flow driven, ataupun kalau kita lihat memang rupiah biasa kalau memang ada kebutuhan di pasar yang cukup banyak, ataupun kita lihat dari Mei dan memasuki bulan Juni dan sekarang ke Juli, biasanya adalah bulan dividen di mana korporasi mulai melakukan repatriasi, mengembalikan US dollar ke shareholder awal, biasanya memang ada demand yang cukup banyak ataupun permintaan yang cukup banyak terhadap US dollar. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini sebetulnya yang menggerakkan rupiah itu lebih kepada dolar indeks. Kita memang selama ini melihat bahwa rupiah sepertinya mengalami pressure, tetapi kalau kita melihat year to date, sebetulnya rupiah itu mengalami apresiasi ataupun peningkatan yang cukup signifikan. Kalau memang kita lihat level yang sekarang misalnya rupiah itu di 15.145 itu sebetulnya sudah 2,8% apresiasi yang ada di tahun ini. Jadi kalaupun memang dia mengalami koreksi seperti yang kita lihat akhir-akhir ini sampai kemarin melewati angka 15.200 ataupun kurs 15.200 itu sebetulnya masih ada dalam tahap ataupun masih ada dalam range trading yang cukup wajar. Karena kita melihat dari awal tahun kita ada masih di 15.640 sampai memang kita melihat 14.800 range trading untuk tahun ini. Jadi kalaupun memang terjadi penguatan terutama untuk hari ini lebih karena memang flow driven. Kita lihat juga hari ini ada obligasi surat berharga SBN surat berharga negara di mana memang flow masuk terutama daripada investor asing yang memang masuk ke pasar obligasi begitu.